14. Di balik sebuah kalung. Ayah sudah minum obatnya. Tanya Adinda pada sangat ayah yang sudah merebahkan diri untuk beristirahat. Sudah nak, ayah sudah minum obatnya. Sahut Pak Budi. Ya sudah, kalau begitu ayah istirahat ya, Adinda juga mau istirahat di kamar. Sahutnya sambil menutup tubuh ayahnya itu dengan selimut. Namun kali ini Pak Budi tidak menyahut lagi kalimat dari putrinya. Ada sesuatu yang begitu menarik perhatiannya. Pak Budi merasa ada sesuatu yang tidak ada saat ia memandang putrinya. Adinda, sebentar nak. Seru Pak Budi. Iya. Sahut Adinda. Di mana kalungmu? Tanya Pak Budi pada akhirnya. Dek. Seketika itu tubuh Adinda seolah membeku, deru nafasnya pun seolah terhenti. Untuk sesaat denyutan jantung yang biasanya berdetak untuk menyetabilkan aliran darah ke seluruh tubuhnya, kini seolah hilang entah kemana. Adinda nak, kenapa kamu tidak menjawab pertanyaan ayah? Di mana kalungmu? Tanya Pak Budi lagi. Adinda masih terdiam. Kebingungan benar mencekam begitu dalam di hatinya saat ini. Melihat putrinya yang tak kunjung juga menjawab, membuat Budi menegakkan tubuhnya kembali. Adinda ada apa nak? Ayah bertanya padamu di mana kalungmu nak? Jangan katakan jika kalung itu hilang. Seru Pak Budi lagi. Dek. Lagi perkataan yang dilontarkan oleh sang ayah, benar membuat Adinda menjadi kehilangan keberaniannya. Adinda, kamu masih tidak mau menjawab nak? Baiklah ayah paham, kalung itu pasti sudah hilang kan? Ujar Budi pada akhirnya. Dengan sedikit keberaniannya, Adinda mencoba membuka suara. Ayah, maafkan Adinda. Seru Adinda. Adinda menunduk sedih. Air matanya kini sudah mulai menggenangi setiap sudut mata indahnya. Menyadari putrinya yang terlihat sedih karena hilangnya kalung yang berharga itu, membuat Budi memahami pasti sudah ada masalah besar yang sudah terjadi. Adinda, angkat kepalamu nak, lihat ayah. Perintah Pak Budi lembut namun penuh penekanan. Adinda yang sudah memahami akan sikap ayahnya, sudah tidak bisa mengelak lagi. Dengan berusaha menguatkan hatinya, Adinda mencoba melihat sosok pria yang sudah membesarkannya itu. Tatapan ayah dan anak itu kini saling bertemu. Sungguh Adinda merasa tak sanggup jika harus mengatakan yang sebenarnya pada sang ayah. Akan tetapi mau bagaimana lagi, sangat tidak mungkin bukan jika dirinya terus menutupinya dari sang ayah. Pasti suatu saat nanti ayahnya akan mengetahuinya juga. Jujurlah pada ayah nak. Katakan masalah apa yang sudah terjadi. Seru Pak Budi. Rasa takut ini semakin menjadi. Ayah, sebenarnya, Adinda hamil. Mengaku Adinda pada akhirnya. Dek. Bak dihantam batu besar di dadanya. Pengakuan dari putrinya benar telah membuat hati pria tua itu seolah hancur berkeping-keping. Ia mendengarnya dengan jelas dan ini bukanlah mimpi. Putrinya sedang mengandung. Bagaimana bisa ini terjadi? Mendengar kabar yang serasa seperti mencabik hatinya membuat Pak Budi seperti merasakan ada sesuatu yang menyengat dan menjalar ke dada sebelah kirinya. Budi memegangi dadanya, ia meringis seolah menahan sakit. Astagfirullah. Pekik Pak Budi dengan memegangi dada sebelah kirinya. Ayah. Pekik Adinda terkejut. Pak Budi tetap meringis dan menahan rasa sakit yang terasa menyekat di dadanya. Namun ia berusaha untuk tetap tenang dan menurunkan rasa keterkejutannya. Mengontrol emosi yang mendera hatinya adalah satu-satunya cara agar dirinya menjadi lebih tenang. Ayah Hicks. Maafkan Adinda ayah Hicks. Adinda bisa menjelaskan semuanya Hicks. Seru Adinda dengan menangis pilu. Ini semua terjadi Hicks. Di luar keinginan Adinda ayah Hicks. Serunya lagi. Ya, Pak Budi memang sudah mengetahui, pasti sudah ada masalah besar yang menimpa putrinya. Dan hilangnya kalung istimewa itu telah menjadi bukti akan kebenaran masalah besar yang sudah terjadi.
13 tahun yang lalu. Budi, 2 hari lagi adalah hari ulang tahun Adinda. Aku ingin memberikan kalung cantik ini untuk keponakanku yang cantik itu. Seru Hermawan Aditama Kanzu dan menyodorkan sebuah kalung cantik yang masih bertengger di tempatnya. Terima kasih Herdi, sahut Budi. Kalung ini sangat cantik, pasti kalung ini berasal dari bahan yang sangat istimewa. Seru Budi lagi dengan memperhatikan kalung itu. Iya memang benar, kalung ini adalah kalung istimewa. Aku sendiri yang merancang dan membuat kalung ini dari bahan batu permata dan intan yang sangat langka. Di dunia ini hanya ada satu model kalung ini, aku tidak membuatnya lebih dari satu, karena apa? Karena aku hanya membuat kalung ini khusus untuk keponakanku Adinda. Serunya tulus. Tapi sebenarnya yang membuat kalung ini istimewa bukanlah bahannya Budi. Sahut Herdi lagi. Bukan bahannya. Lalu apanya yang membuat kalung ini istimewa? Tanya Budi. Doa akan kebahagiaan hidup Adinda. Sahut Herdi. Aku tidak mengerti maksudmu Her. Budi merasa bingung. Budi, pada kalung ini sudah ada doa khusus untuk Adinda. Aku ingin di hari ulang tahunnya nanti Adinda memakai kalung istimewa ini. Aku ingin Adinda terus memakai kalung ini dan tidak melepasnya hingga maut menjemput. Jika sampai kalung ini terlepas dari Adinda, pasti sedang terjadi masalah besar yang menimpanya, dan masalah besar itu yang akan sangat berdampak pada kebahagiaan Adinda. Aku hanya bisa terus berharap, semoga Adinda terus mendapat kebahagiaan. Jadi aku meminta padamu Bat, jagalah Adinda, jangan sampai kalung ini lepas darinya, karena di dalam kalung ini ada sesuatu yang istimewa yaitu doa terbaikku untuk kebahagiaannya. Ujar Herdi menjelaskan. Baiklah Herdi, di hari ulang tahunnya nanti Adinda akan memakai kalung ini dan akan terus memakainya. Terima kasih Her, karena kamu begitu menyayangi putriku. Sahut Budi merasa terharu. Tentu saja Budi, Adinda adalah darah daging dari adikku yang artinya Adinda juga darah dagingku, aku sangat menyayanginya begitupun dengan Haikal, mereka berdua sangat berarti bagiku. Sahut Herdi. Ya, dan seperti inilah yang terjadi, suatu masalah besar yang entah apakah masih ada kebahagiaan yang akan mengiringi hidup Adinda. Sungguh tidak pernah disangka oleh Pak Budi jika hilangnya kalung istimewa itu dari putrinya menjadi pertanda hadirnya musibah besar ini. Gadis yang memiliki bola mata indah itu, masih terus terisak dan merasa bersalah pada ayahnya. Apalagi saat ini kesehatan ayahnya menjadi semakin terganggu akibat dari perbuatannya. Ayah Hicks. Tolong maafkan Adinda Hicks. Ini semua terjadi di luar keinginan Adinda Hicks. Serunya lagi dengan tetap terisak. Adinda nak. Sahut Pak Budi dengan suaranya yang terdengar lirih. Siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Tanya Pak Budi pada akhirnya. Adinda merasa sangat bingung. Bagaimana cara ia mengatakan pada ayahnya tentang siapa ayah kandung dari anak-anaknya? Adinda, kenapa kamu hanya diam nak? Jawab pertanyaan ayah, siapa ayah dari anak yang kamu kandung? Seru Pak Budi lagi namun kali ini penuh penekanan. Tuan Al-Ayah. Sahut Adinda pada akhirnya. Pak Budi membelalakkan kedua bola matanya tak percaya. Jadi yang menghamili putrinya adalah majikannya sendiri. Sungguh Pak Budi merasa sangat menyesal. Andai saja jika dirinya tidak pernah merestui putrinya untuk bekerja di kota, pasti hal ini tidak akan pernah terjadi. Dan sesaat kemudian, Pak Budi tersadar. Andai saja dirinya tidak pernah sakitan, pasti putrinya ini tidak akan bekerja hingga keluar kota. Tapi mau bagaimana lagi, semuanya sudah terjadi. Adinda. Panggil Pak Budi pada akhirnya. Iya ya Hicks. Sahut Adinda dengan masih terisak. Majikanmu itu harus bertanggung jawab nak. Ucap Pak Budi. Mendengar penuturan ayahnya yang menyuruh agar tuannya Al bertanggung jawab, benar-benar membuat Adinda semakin terisak.
Bagaimana bisa dirinya meminta pertanggungjawaban dari seorang laki-laki yang sudah beristri? Belum lagi ancaman dari Cynthia, kakak sepupunya sendiri. Tidak, itu sangatlah tidak mungkin. Adinda, apa kamu tidak mendengar perkataan ayah nak? Kamu harus meminta pertanggungjawaban dari majikanmu itu nak. Dia tidak boleh membiarkan kamu menanggung masalah sendiri. Dia harus bertanggung jawab Adinda. Ujar Pak Budi dengan sedikit geram namun masih memegangi dadanya. Ayah Hicks. Tuan Al sudah menikah ayah, dia sudah menikah dengan Kak Cynthia, bahkan Kak Cynthia sekarang sedang mengandung anaknya Hicks. Seru Adinda sedih. Semuanya bagaikan sebuah mimpi buruk yang tak bertepi. Pria yang sudah menginjak kepala 5 itu benar-benar sangat sedih melihat nasib putrinya yang seperti ini. Dan di saat yang bersamaan pula, Budi merasa sangat kesal pada laki-laki yang bernama Al itu. Betapa biadabnya majikannya itu, setelah menghamili putrinya tetapi tidak mau bertanggung jawab, malah ia menikah dengan keponakan kandungnya. Adinda, maafkan ayah nak, jika saja ayah tidak sakitan seperti ini, pasti kamu tidak akan merantau ke kota dan bekerja pada majikan yang tidak berakhlak seperti dia. Ucap Pak Budi yang merasa geram. Mendengar kata tidak berakhlak yang ayahnya tujukan pada tuannya Al, membuat air mata Adinda seketika itu menyurut. Iya, ayahnya belum mengetahui semuanya. Ayah, Tuan Al bukanlah orang yang tidak berakhlak. Tuan Al adalah majikan yang sangat baik. Sahut Adinda. Baik. Baik apanya nak, kalau dia memang benar baik, dia tidak akan meninggalkanmu di saat kondisimu sedang mengandung seperti ini nak. Ujar Pak Budi yang sudah sedikit kesal. Tidak ayah, itu tidaklah benar. Sahut Adinda lagi untuk membela Tuan Alnya. Adinda pun menceritakan semua kejadian yang sebenarnya pada sang ayah, termasuk ancaman dari kakak sepupunya sendiri Cynthia. Mendengar penuturan cerita dari putrinya itu, membuat seorang pria yang sudah berkepala 5 itu merasa sulit untuk percaya. Bagaimana bisa keponakannya yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri begitu tega melakukan perbuatan jahat pada saudara sepupunya sendiri, bahkan ia tidak segan untuk mengancam. Ayah, Tuan Al adalah orang yang baik ya. Bahkan sampai saat ini Tuan Al masih merasa yakin jika Adinda lah wanita di malam itu. Seru Adinda. Pak Budi memandang wajah putrinya lekat-lekat. Adinda, apa yang akan kamu lakukan setelah ini nak, dalam kondisimu yang seperti ini? Tanya Budi pada akhirnya. Adinda menurunkan nafasnya setelah perlahan. Adinda akan melahirkan dan membesarkan anak Adinda meski tanpa adanya seorang suami. Dan satu hal lagi yang sebenar Adinda inginkan ayah, Adinda ingin kita pindah dari rumah ini, karena Adinda yakin, Kak Cynthia pasti sudah menyuruh orang untuk mematai kita. Ujar Adinda dengan khawatir. Pagi hari yang cerah begitu memberi semangat baru bagi setiap insan yang telah melewati malam indahnya. Banyak orang yang begitu mendambakan waktu ini, yang menurut banyak orang adalah waktu yang paling baik untuk memperkaya diri. Namun di balik cerahnya mentari dengan sinarnya yang begitu bertebaran menyinari hampir ke setiap penjuru bumi, nyatanya tak mampu mencerahkan dan memberi kehangatan hati seorang Alexander. Pria dengan bola mata biru keabu-abuan itu sepertinya selama beberapa hari ini seperti tidak bersemangat dalam bekerja. Hal ini tentu tidak mencerminkan diri seorang Alexander. Pria blasteran, Indonesia, Inggris itu yang begitu dikenal dengan sosok yang pekerja keras dan sangat memprioritaskan pekerjaan, nyatanya pada hari ini bak pemuda yang telah dicabut semangat hidupnya. Sepertinya kepergian Adinda dari rumahnya benar-benar membuat Al seperti tak tahu arah. Merasa bosan, sangat geram, namun tak bisa berbuat apa itulah yang Al rasakan saat ini. Namun meski begitu, Al tetap tak kehabisan akal untuk mendapatkan kebenaran yang sebenarnya, hanya saja saat ini tentang masalah waktu. Ya, Al akan mengetahui fakta yang sebenarnya setelah 2 bulan lagi.
Setelah cukup lama Al menerawangi alam pikirannya sendiri, Al mendengar seperti ada suara langkah seseorang yang mendekat ke arahnya. "Papa," seru Al. Enrico kini mendekat dan duduk di kursi yang terletak tidak terlalu jauh dari posisi Al. "Al, ada yang ingin Papa tanyakan padamu," ucap Enrico setelah dirinya duduk di kursi itu. "Papa mau tanya apa, Pak?" sahut Al. "Al, katakan dengan jujur, ada masalah apa yang coba kamu tutupi dari semua orang? Dan katakan dengan jujur sebenarnya ada hubungan apa antara kamu dengan Adinda?" Tanya Enrico langsung pada intinya. Al sangat tertegun mendengar pertanyaan papanya yang begitu menohok. "Katakan semuanya pada Papa Al, tidak usah kamu menutupinya lagi," ujar Enrico lagi namun masih dengan nada suaranya yang tetap tenang. Ya, tentu saja Enrico akan menanyakan hal ini pada putranya. Pasalnya setelah kejadian kemarin, di mana anaknya sampai rela jauh mengantar pulang seorang wanita adalah hal yang sangat tidak biasa. Hao! Al menghela nafasnya dengan panjang. Tatapannya kini masih fokus ke arah depan. "Pa, sebenarnya Al tidak yakin jika anak yang dikandung oleh Cynthia adalah anak Al," sahut Al pada akhirnya. Enrico merasa terkejut bukan main. Apa maksud putranya yang mengatakan bahwa anak yang dikandung oleh istrinya bukanlah anaknya? Bagaimana bisa putranya mengatakan hal seperti itu? "Al, apa maksud kamu? Jangan main dengan apa yang kamu katakan itu Al," sahut Enrico dengan keterkejutannya. "Hao!" Al menghela nafasnya lagi. "Maaf Pak, sejujurnya Al merasa ragu kalau wanita yang sudah Al nodai itu adalah Cynthia, karena pada saat itu kondisi rumah sedang gelap, ditambah lagi kepala Al yang pusing waktu itu membuat Al tidak bisa mengingat dengan benar. Entah kenapa Al merasa wanita yang sudah Al nodai di malam itu adalah Adinda," sahut Al dengan segala unek-uneknya. "Hao!" Sekarang giliran Enrico lah yang menghela nafasnya dengan cukup panjang. Sekarang ia memahami, mengapa putranya itu sampai rela mengantar Adinda sampai pulang ke rumahnya. "Lalu kenapa pada saat itu kamu ingin menikahi Cynthia, kalau kamu sendiri tidak bisa mengingat dengan benar kalau wanita di malam itu adalah Cynthia?" Tanya Enrico yang merasakan jengah dengan putranya. Inilah yang menjadi kebingungan Al. Kalung yang menjadi satu-satunya bukti atas kejadian di malam itu adalah milik Cynthia, akan tetapi mimpi buruk yang dialaminya menunjukkan bukan Cynthia lah korbannya. Karena pada saat itu satu-satunya bukti yang menjadi petunjuk kejadian malam itu mengarah pada Cynthia Pak. Saat Al tersadar ada kalung wanita di kasur Al, dan kalung itu adalah milik Cynthia. Tapi yang membuat Al tidak habis pikir adalah hampir setiap malam Al selalu memimpikannya kejadian itu. Al sangat kesal dengan diri sendiri kenapa Al tidak bisa mengingat wajahnya dengan jelas. Tapi ada satu hal yang membuat Al tetap mengingatnya dengan jelas, suaranya, suara wanita dalam mimpi itu adalah suara Adinda Pak. Seru Al panjang lebar dengan kesedihannya. Enrico benar-benar merasa pusing dengan nasib putranya. "Lalu bagaimana, apakah Adinda merasa kehilangan kalung?" tanya Enrico. "Itulah masalahnya Pak, Adinda mengatakan kalau kalung itu adalah milik Cynthia. Tapi Al yakin itu hanyalah alasan Adinda saja yang berusaha menutupi kebenaran yang sebenarnya," sahut Al frustasi. "Lalu setelah semua kejadian yang membingungkan ini, apa yang akan kamu lakukan Al?" tanya Enrico pada akhirnya. Al diam sejenak. "Al akan melakukan tes DNA Pak," sahutnya. "Al akan melakukan tes DNA itu 2 bulan lagi di saat usia kandungan Cynthia sudah berusia 4 bulan. Serunya lagi. "Apa itu tidak terlalu berbahaya nak?" tanya Enrico yang sedikit khawatir. "Ya, memang sedikit berbahaya, Al akan menyuruh dokter terbaik untuk melakukannya," serunya penuh rasa yakin. "Tapi Papa tidak setuju nak, dengan caramu ini," protes Enrico. "Kenapa?" tanya Al.
Al, bagaimana jika anak yang dikandung oleh Cynthia memanglah benar anakmu? Apa kamu tidak kasihan pada darah dagingmu sendiri? Ingat nak, jangan hanya karena mimpi yang tidak jelas kebenarannya membuat kamu salah dalam mengambil keputusan. Seru Enrico mengingatkan putranya. Al terdiam, setelah mendengar perkataan dari papanya. Benar apa yang dikatakan oleh papanya. Jangan sampai dirinya salah dalam mengambil langkah. Al, jika kamu masih ingin melakukan tes DNA maka lakukanlah ketika anak itu sudah lahir nak. Papa hanya tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi jika memang benar anak itu adalah anakmu. Seru Enrico mengingatkan. Dan untuk Adinda, tenanglah, Papa akan mengirim orang kepercayaan Papa untuk melindunginya sampai kebenaran ini terungkap. Tambahnya lagi.